Assalamualaikum, jumpa kembali di Keluarga Mangga Family Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan masak donat. Donat kentang yang pasti ini lembut banget, enak banget dan semua pasti suka. Untuk awalan ini nih kita kukus kentang, kemudian kita benyek-benyek atau kita haluskan seperti ini. Oh ya, by the way, untuk resepnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya guys. Ini habis kentang juga ada susu, kita pakai susu UHT. Kemudian ini nih yang terpenting yaitu ragi instan dan juga gula dan tentu juga tepung ya. Tepung juga pastinya lah, masa bikin kue nggak pakai tepungan ya. Kemudian ini kita menggunakan 2 telur, ini telur ya maksudnya langsung campur aja gitu semuanya ya. Oke, untuk pembuatannya pertama-tama untuk tepung ini 500 gram ini kita habis itu langsung nih kita campur-campur dengan bahan lainnya juga di wadah ini, kita olesi juga di tempat ini. Oke, selesai semua tepung dimasukkan, lalu dimasukkan gula ya. Jadi bikin bikin donat ini agak ini ya, mestinya tidak membutuhkan banyak tempat. Jadi satu tempat aja tuh udah cukup. Jadi ya tinggal di sini nanti dicampur-campur semuanya kayak gitu. Ini tepung sama gula udah, habis itu kita masukkan 1 bungkus ragi instan ya. Kita pakai yang merek Saf, pakai Fermipan juga boleh. Pokoknya ragi bisa dipakai buat kue ya. Kan biasanya kalau nggak merek ini merek Fermipan ya. Selanjutnya sama lah ya, habis ini kita aduk-aduk, kita campurkan lagi semuanya hingga ya seperti menyatu gitu pokoknya ya. Lalu dimasukkan kentang yang sudah dibenyek-benyek tadi, yang sudah dihaluskan. Ini kalau bisa yang halus ya guys ya, soalnya kemarin agak kurang halus, jadi udah 2 kali buat sih. Yang pertama kurang halus, jadi lebih enak kalau kentangnya halus. Lalu juga dimasukkan telur. Nah habis ini nih kita blender. Loh, kok blendernya pakai yang itu, bukan yang pakai yang kayak kaitan gitu ya? Ini ceritanya orang nggak pernah bikin kue ya guys ya. Jadi bikin donat yang adonan tepung itu pakai memutarnya pakai yang itu. Baru tahu ternyata ada yang kayak gini nih. Ini khusus buat buat roti-rotian ya, buat tepung. Makanya tadi begitu di blender langsung semburat semua tepungnya ke meja, ke baju gitu. Nah kalau pakai yang ini kan enak. Jadi informasi bagi yang belum tahu ya, tapi kayaknya semua udah tahu dari channel saya. Jadi semuanya itu kalau beli mixer itu ada 2 macam untuk alatnya, muternya gitu. Nah ini dimasukin gitu ya guys ya, susunya dikit-dikit aja. Dan ini terusnya agak kebanyakan sih nanti susunya. Jadi agak kurang kalis ya, tapi ya udah lumayan sih. Tapi ini kemarin itu pas bikin susunya agak kebanyakan, jadi masukin dikit-dikit lah pokoknya. Kalau emang dirasa udah cukup ya udah nggak usah dimasukin lagi. Kemudian ini dimasukkan mentega ya, margarin. Kemudian sama dimasukkan juga sedikit garam. Habis itu udah dimasukin semua di blender di mixer lagi. Jadi tidak sekominis bikin kue karena anak-anak di rumah, jadinya ya udah wes, jadi cepet banget tuh lapar. Nah ini habis itu di mixeran, ini langsung kita kita mulai uleni pakai tangan ya, karena tetap sih harus pakai tangan, karena lebih pakai tangan tuh lebih bisa ini ya, lebih bisa nyampurin gitu loh. Ini sampai kalis ya, sampai kalis tuh pokoknya sampai nggak nempel gitu. Nah kemarin sempat buat itu, yaitu tadi donatnya susunya kebanyakan, jadinya kalisnya tuh agak lama. Nah ini masih agak mendingan sih ya. Nah habis ini jangan lupa kalau misalkan lengket tangannya dikasih tepung ya tangannya ya, biar nggak terlalu lengket itu. Nah ini kalau dirasa kita udah cukup,
udah cukup sudah cukup kalis, sudah cukup maksudnya nggak terlalu lengket ke tangan, kita tutup dengan kain, kita diamkan sejenak. Ini kalau nggak salah sekitar 30 atau 40 menit deh. Nanti cek di description box lagi ya guys. Nah ini kita tunggu bentar. Nah ini udah, wah ini nih adonannya udah mengembang ya, mengembang 2 kali lipat ya, sama kayak yang tadi. Nah ini bagian yang paling saya suka ketika bikin donat itu adalah meninju adonannya sampai kempes seperti ini guys. Nah cuma ya gitu, ada lengket-lengket gitu, cuma ya gimana lagi, namanya juga ninju adonan. Dan ini juga agak kebanyakan dikit susunya, tapi lebih mending sih. Jadi memang intinya kalau masukin susu tadi itu agak pelan-pelan, terus juga kalau memang dirasa kurang tepung ya tambahin tepung aja nggak apa-apa. Nah habis itu kita pindahkan adonannya ke meja atau ke papan atau manapun aja sih, jelas buat diulen-ulen kayak gini. Ini nanti buat dibikin dicetak-cetak gitu, pakai cetakan donat boleh, kalau pakai tangan juga boleh. Nah jangan lupa apa namanya, jangan langsung dibikin semuanya guys ya, jadi dibagi-bagi dulu biar ya pertama sih biar tempatnya muat, terus yang kedua juga ya biar lebih rapi gitu loh kerjaannya. Untuk ini kan video kedua ya guys ya untuk bikin donat. Video pertama masak itu bikin donatnya pakai tangan gitu, jadi agak susah. Kalau pakai cetakan gini tuh sangat memudahkan sih guys. Jadi enak gitu loh buat misah-misahin bikin donat gini tuh, bentuknya juga jadi pertama jadi lebih rapi, terus juga ya relatif ya, meskipun nanti juga nggak bisa bakal sama semua lah ya, karena memang ya kita ini first time bikin donat, dan juga ya kita bukan profesional ya, hasilnya kayak gini. Tapi ini lumayan kan ya daripada yang bikin yang terakhir kali gitu. Nah ini masih ada sisa adonan. Nah nanti kita cetak sedikit demi sedikit seperti ini. Dan lupa setelah dicetak tadi itu ditutupin dulu guys, jangan langsung digoreng biar ini nanti ngembang lagi. Tuh kan ngembang lagi kayak gini. Nah ini baru setelah ini dicetak terus didiamkan dulu, habis itu baru deh digoreng satu persatu seperti ini. Cantik ya guys ya, daripada yang dulu bikin. Kalau dulu kan lebih abstrak banget bentuknya, kalau sekarang ya meskipun nggak bulat-bulat amat tapi mendingan lah, jauh lebih mending ya. Dan enaknya bikin donat itu ya memang agak rempong dikit sih ya, cuma jelas ini sekalian kan nanti bisa dibikin yang nggak terlalu coklat gorengnya, itu bisa ditaruh di plastik, dimasukkan ke freezer, jadi sekaligus kita bikin kuenya tuh bukan buat sekali makan gitu loh, jadi juga buat simpenan juga. Jadi ya itulah enaknya bikin donat tuh gitu, jadi bisa buat simpenan. Dan ini resep ini tuh kemarin buat itu nggak sampai 20 sekian sih jadinya. Jadi 20 sekian. Nah tapi sebenarnya bisa kok jadinya 30 sekian donat. Mungkin ya mengembangkannya mungkin saya kurang maksimal. Jadi sebenarnya bisa lebih dari 30 donat kalau menggunakan resep ini loh guys. Nah itu kan lumayan tuh, biar lengkap bisa buat 2 atau 3 kali lah, 3 kali ya tergantung makannya anak-anak kita lah ya. Nah ini nih untuk yang buat disimpan di donat, kita cukup plastikin gini aja, lalu tinggal masukin freezer aja, nanti bisa digoreng sewaktu-waktu ketika kita pengen, waktu kita anak-anak kita minta kue. Oke demikian guys ya untuk video pembuatan donat kentang kali ini. Semoga suka, semoga bisa ditiru resepnya, dan ini salah hasilnya enak banget sih. Ini enak, udah ini dua kali buat dan kita semua suka kayak gitu, ini top banget. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.